Bentar ya, nunggu hostnya pindahkan data dia. Nanti kalau tidak dengar silahkan dikomentari ya, adik-adik. Saya dapat bahan tentang apa namanya, bangun datar ya. Dari lembaga saya dapat dikasih untuk mengajar bangun datar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan bertanya pada siswa atau adik-adik tentang silabus sekolahnya, biar nanti saya buatkan bahannya. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini belajar tentang bangun datar. Insya Allah sampai beberapa apa namanya, juga beberapa soal nanti gitu maksudnya. Oke. Nah, bangun datar itu ada, untuk pertama nih teorinya saya jelaskan, ada segitiga. Nah, segitiga itu terdiri atas ya, ada 3 sudut. Jadi ada alas, ada tinggi ya, tinggi. Alas memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya nih ya, diantaranya sisinya 3. Nih, mana sisinya? Yaitu AB. Nah, di sini bisa kita tulis AB, BC, dan AC. Itu sifat-sifatnya. Kemudian memiliki 3 sudut. Nah, sudutnya ada sudut A misalkan, sudut B, sudut C. Gitu ya. Jumlah sudutnya kalau dijumlahkan 80. Nah, ini bisa dipahami seperti itu. Jadi sifat-sifat segitiganya ada 4 ya. Nah, ada 4. Sebentar ya, ada yang manggil. Halo? Dengar ya? Nanti kalau tak dengar, komen ya. Oke ya. Nah, itu tingginya, nah, tegak lurus. Ini dia, CA, tingginya titik T misalkan. Gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis segitiga. Nah, ini ada namanya segitiga berdasarkan panjang sisi. Ya, ada segitiga sama kaki. Nah, jadi kalau dia ada terbagi atas beberapa jenis ya. Nah, kalau dia berdasarkan sisi, ada segitiga itu sama sisi, ada sama kaki. Kapan dia sama sisi? Kalau sisinya sama panjang dan besar sudutnya 60. Itu ya. Oke. Ini untuk teori segitiga. Nah, ini bisa nanti dipelajari, nanti saya bahannya saya share nanti juga ya. Saya kirim. Baik ya, kalau nah ini masih sambil kita pelajari. Nah, bagaimana kita akan mempelajari tentang soalnya. Nah, nanti ini ya. Seperti itu. Nanti kita berdasarkan sifat ini nanti. Nah, jadi kita akan baca atau kita akan pahami berdasarkan sifat-sifat soalnya gitu.
ya. Oke, kita lihat pada soal nomor 1 misalnya. Di antara sifat berikut yang bukan merupakan sifat persegi. Nah, jadi ada sifat persegi ya. Nah, sekarang kita lihat sifat persegi. Oke, dari sini aja bisa. Nah, yang bukan ya, yang bukan. Apa saja sifat persegi kalau di opsi ini? Nah, sekarang yang A. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, jadi kalau ada gambar persegi, kira-kira seperti ini gambar perseginya. Itulah kira-kira ya. Nah, jadi jadi kalau dia jelas sama panjangnya. Nah, kalau A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan, jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan BA. Berarti ini benar. Nah, ini benar. Karena sama panjang. Ya. Yang jadi masalah kan yang bukan. Memiliki 4 sudut sama besar. Ya, berapa sudutnya? Jadi masing-masing sini siku-siku. Jadi kalau dia persegi, nanti sudutnya selalu siku-siku. Nah, di sini ya. Nah, berapa besarannya? 90. Nah, seperti itu ya. 90 besarannya. Sekarang, ini benar. Gitu. Memiliki 4 simetri putar. Ya benar. Karena dia bisa di A bertemu C, boleh. B bertemu D, boleh. C bertemu A, boleh. D bertemu B, boleh. Berarti 4. Benar. Nah, kalau yang benar semua, 1, 2, A, B, C, berarti yang salah adalah D. Coba, diagonal berpotongan tegak lurus, tapi tidak membagi 2 sama panjang. Salah, karena dia sama panjang. Kalau diagonal persegi akan sama panjang. Yang tidak sama panjang itu adalah belah ketupat. Ya. Nah, jadi panjang misalkan O, panjang DO sama dengan BO, sama dengan CO sama dengan AO. Jadi ini pernyataannya salah. Kenapa? Karena harusnya jawabannya adalah sama panjang. Ya, 2 sama panjang. Tetapi tidak membagi 2 sama panjang. Harusnya membagi 2 sama panjang. Itu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang lanjutan yang ini, yang B, yang nomor 2. Di antara pernyataan berikut yang bukan sifat jajar genjang. Nah, saja sifat jajar genjang. Nah, sebenarnya tadi ada teorinya, harusnya kita baca dulu. Nah, ini kita lihat sifat jajar genjang sekilas ya. Nah, ini dia sifat jajar genjang. Sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian ada lagi, ini diagonalnya tidak sama panjang tapi saling membagi 2. Nah, jumlah sudutnya yang berdekatan ya itu 180. Ya, misalkan A ditambah sudut B itu 180. Atau sudut B ditambah sudut C 180 ya. Dan selanjutnya. Tidak memiliki simetri lipat, kemudian nanti memiliki 2 simetri lipat. Nah, sekarang bagaimana dengan soalnya? Nah, ya, soalnya di antara berikut yang bukan sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Benar. Ya, benar tadi sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kalau kita gambar jajar genjang kita akan seperti ini. Nah, ya. Itu ya. Nah, misalkan sini A, B, C, D. Nah, jadi mana yang sama panjang? Berarti AB itu dia sama dengan BA sama dengan CD ya, ada BC. Kemudian AD
sama dia panjangnya dengan BC gitu. Sama panjangnya. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kita lihat tadi. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Ya. Artinya sudut A ini sama besarnya sudut C. Tahu? Sudut D sama besarnya sudut B. Nah, benar berarti dia sini. Benar. Kedua diagonalnya sama panjang. Nah, ini artinya BD sama dengan AC. Itu salah. Kenapa? Karena dia kalau dia jadi panjang, pasti diagonalnya tidak sama panjangnya. Walaupun dia membagi dua. Misalkan BD membagi dua di sini nih. Tetapi tidak sama panjangnya. Yang sama panjangnya AO misalkan. AO sama dengan CO. Nah, ya betul. Tapi DO sama dengan BO. Nah, tidak sama panjang diagonalnya. Nah, ya. Jadi ini salah. Nah, ini yang salahnya. Ya. Memiliki dua simetri putar. Betul ya? Nah, kalau kita lihat tadi. Oke, kita. Nah, ini yang nomor 3 ya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisi kecuali. Nah, jadi kita harus ingat tadi. Jadi ada namanya segitiga sembarang. Betul. Ingat ya berdasarkan sisi. Jadi berdasarkan sisi itu kayak gini dia. Nah. Ya, jadi ini kalau dia kayak gini segitiganya sama kaki. Betul. Kalau seperti ini namanya sembarangan. Betul. Nah, misalkan kalau dia sama sisinya, nanti nama sama-sama sisi. Berarti sembarang sama sisi. Berarti ini yang salah. Kenapa? Karena kalau dia siku-siku berdasarkan sudut. Nah, siku-siku kawannya lancip, tumpul. Nah, itu berdasarkan sudut. Ya. Jadi yang B yang salah. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Next, nomor 4 ya. Mulai menghitung. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ini rumus apa yang digunakan. Nah, ini ada tanda L. L itu maksudnya adalah siku-siku. Berarti kalau siku-siku, ya berarti kita gunakan Pitagorasnya. Nah, AC kuadrat sama dengan ya AB kuadrat sama dengan ditambah BC kuadrat. AC kuadrat tetap ditulis AC kuadrat. Sedangkan AB kuadrat di 8 kuadrat. Kemudian 6 kuadrat gitu ya. Nah, ini berarti berapa? 64. Ini 36 ya. Nah, kalau dijumlahkan jumlahnya 100. Ya, berarti AC-nya berapa AC? Ya, berarti AC-nya 10. Untuk tahap pertama ini kita belajar ini dulu ya. Insya Allah kalau berikutnya nanti silahkan di di request mau pelajaran apa yang pelajari, bisa WA ke Mas Apri, juga bisa ke saya. Nah, kalau mau ke saya ini WA-nya nanti request-nya. Karena kebetulan nanti bisa saja saya yang mengajar ataupun bukan. Nah, maksudnya kalau pas lagi saya mengajar bisa request materi apa yang mau kalian pelajari. Dan saya pun insya Allah akan mencarikan materi itu yang intinya membuatkan yang agak bagus, agak rapi. Jadi panjangnya berapa? 10. Jawabannya B. Itu. Baik ya, nanti kalau ada yang tak paham silakan ditanya langsung ya, tanyakan. Baik ya, jumlah sudut, jumlah
Ditanya apa nih? Besar sudut ketiganya. Nah, berarti jumlahnya kan besar sudut ketiganya. Nah, jadi ada sudut. Sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau kita gambar gitu, katakanlah siku-siku di sini. Nah, kemudian ada yang 50. Nah, anggaplah 50 itu di sini. Nah, di sini umpama X, kan boleh saja X. Gitu. Nah, kalau kita kasih inisial, anggaplah ini A, ini B, ini C ya, nah, kan boleh. Nah, berarti di A itu 90. Nah, jadi kalau kita mau mencari X, total sudutnya adalah 180. Karena segitiga, siku-siku atau segitiga. Dikurangi 90. Dikurangi 50. Nah, jadi jawabannya adalah 40. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang poin B. Nah, ini udah mulai hitung-hitungan. Sebuah persegi memiliki keliling. Nah, kita harus ingat, persegi itu dia sisinya akan sama panjang ya, enggak sama panjang. Katakanlah ini S, di sini S, di sini S, di sini S. Ada berapa S-nya? 4. 4. Berarti dia 4S ya sama dengan 28. Nah, berarti S sama dengan 28 dibagi 4. Nah, dapatlah tuh 7. Berarti panjang sisi persegi adalah 7. Nah, kita yang belum yang berat-beratnya. Nanti dia ada yang beratnya, semakin lama semakin berat. Nah, sebuah persegi memiliki panjang 12 dan lebarnya 5. Panjang diagonal pada persegi, nah panjang diagonal pada persegi, panjang tersebut adalah misalnya perhitungan tersebut. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya gambarnya, katakanlah gambarnya seperti ini, sebuah persegi panjang. Anggap ini nih persegi panjang ya. Nah, itu. Nah, katakanlah sini A, sini B, C dan D ya, C, D. Nah, sekarang ini nih ada diagonal. Nah, itu diagonalnya. Anggaplah di B-nya siku-siku. Sekarang kita menghitung berapa panjang diagonal. Katakanlah panjang A ke C itu gitu. Nah, anggaplah yang lebih panjang itu kan 12. Ini 5. Nah, sekarang kita mencari AC ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti ini AC kuadrat ya ditambah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian ini 144. Ini nanti 25. Itulah AC kuadrat. Ya, AC kuadrat kalau kita jumlahkan 169. Berarti AC-nya adalah akar 169. Nah, atau 13. Nah, jadi jawabannya adalah kasus ini adalah 13. Ya. Nah, 13. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar trapesium. Nah, berarti trapesium itu kita harus tahu dia punya tinggi. Nah, tinggi itu siku-siku. Katakanlah P. Nah, ya.
A ke B itu adalah 30. Nah, itu yang 30. Nah, ya, A ke B 30. Terus dari C ke D itu 20. Berarti katakanlah di sini F. Nah, CF juga 20. Karena dia sama panjangnya. Ya. AC, FB sama panjangnya. AC sama dengan FB. Sama dengan berapa panjang mereka? Ya tentu dibagi 2. Nah, karena sama panjangnya dibagi 2 aja. Nanti 10 dibagi 2. Kenapa 10? Karena 30 dikurang 20. Nah, berarti masing-masing panjangnya adalah 5. Nah, berarti sini 5. Di sini juga 5. Nah, seperti itu. AD 13. Nah, AD-nya 13. Yang ditanyanya berapa luas trapesium? Nah, jadi harus tahu kita luasnya. Gimana cara mencari luas? Alas ditambah atas bawah dikali dengan tinggi dibagi 2. Ya, berarti kita belum punya tinggi. Ya, CD atau tinggi. CD kuadrat sama dengan AD kuadrat kurang dengan AC kuadrat. Nah, ini 13 kuadrat, ini 5 kuadrat. Nah, di sini 169, di sini 25. Berarti 144. Berarti CD-nya adalah akar dari 144 atau 12. Jadi tingginya adalah 12. D-nya ya. Nah, sekarang kita menjadi luas. Luas sama dengan ya AB ditambah dengan DC atau CD dikali dengan tingginya ya. Tingginya apa? Ini orang ini anggap salah. Ini C juga. Anggap G lah ya. G aja lah. AG ya sama dengan FB ya. Nah, ini G. Nah, CD ya betul ya. DG berarti. DG. Oke ya. AB yang ini A sampai B. CD yang ini CD. Kemudian DG itu adalah tinggi. Kemudian dibagi 2. Nah, itulah dia. Selanjutnya kita menghitung nilainya lagi. Oke, AB tadi 30. Ditambah 20. Tingginya 12. Bagi 2. Nah, berarti kalau 12 dibagi 2 berapa? 6. Berarti 36 dikali 50. Nah, 300. 6 dikali 50 ada 300 satuan luas. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 300. Nah, seperti itu ya. Kita belajar sampai 90 menit ya. Nah, sebuah belah ketupat. Nah, jadi sebuah belah ketupat. Kita harus tahu dulu belah ketupat itu apa salah satu sifatnya. Yaitu dia nanti mempunyai salah satunya seperti ini.
yaitu panjang diagonalnya. Nah, nih, ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Jadi kalau di sini A, B, C, D, gitu ya. Artinya apa? Kalau luasnya setengah dari diagonal 1 dikali diagonal 2. Gitu. Diagonal itu yang mana? Nah, diagonal itu adalah panjang daripada A ke C. Nah, C dikali dengan B ke D. Nah, BD. Itu rumusnya. Ternyata dibilangnya luasnya adalah 240. Nah, berarti luasnya adalah 240. Nah, ini L, luas. Sama dengan setengah dari AC dikali BD. Nah, kalikan dengan 2 ya. Kalikan dengan 2. Nah, boleh, tidak juga boleh. 240 sama dengan, nah, jadi salah satu diagonalnya adalah 24. Nah, anggaplah AC yang 24. 24 ya, sorry. Anggaplah AC-nya 24. Ya, 24. BD-nya belum. Nah, BD-nya anggap belum. Ini kalau dibagi, setengah dikali 24 atau 24 dibagi 2, itu adalah 12. Nah, 12 BD. Sekarang 240 dibagi 12. Itulah BD. Sehingga kita peroleh B. D-nya adalah coret-coret dapat 20. Oh, kok gambarnya beda ya? Kan gambarnya kita ngarang tadi. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, jadi gambarnya yang benar adalah sini B, sini C, nah, sini D, sini A. Gitu ya, gambar yang benar. Kita kan ngarang-ngarang tadi gambar. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau tak dengar nanti yang saya omong apa di apa ya di Oke ya. Nah, ini sekarang kita keliling. Nah, keliling itu sebenarnya jumlah dari A, B, B, C, C, D, dan AD. Nah, tapi ya, kalau apa kita lihatlah keliling daripada layang-layang. Nah, ini kita belajar layang-layang. Jadi keliling layang-layang itu adalah, ini dia rumusnya ya, 2 kali AB ditambah BC. Nah, ini AB ya, 2 kali AB tambah BC. Ini sama dengan ini panjangnya. Jadi ini sama 2 kali aja ngitungnya dia. Nah, sekarang kita terapkan di soal. Nah, ya. Ini dia. Mana yang sama panjangnya? AB itu sama dengan panjang daripada AD. Halo? Ya. Oke, sip. Nanti kalau saya nyapa tak ada sautan, nanti saya tutup dulu karena saya takutnya jaringan saya mati gitu. Jadi kalau mati tak dengar kan. Nah, berarti BC itu sama dengan panjang DC. Nah, sama dia panjang. Nah, sekarang kita taruh angka-angkanya. Angkanya. Berapa saja angka-angkanya? DE. DE.
DE itu sama panjang dengan BE. Nah, berarti kalau DE-nya adalah 12, dapat dipastikan panjang BE juga 12. Itu. CE-nya 16. Nah, CE-nya 16. Nah, AE 5. Oh, di dalam aja ternyata dicarinya. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita mencari AD umpama. AD yaitu AE kuadrat ditambah dengan ED kuadrat. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat angkanya AD kan belum ada nih. AD kuadrat. Tapi AE ada. Ya, AE-nya ada. Berapa AE? 5. ED juga ada 12. Nah, berarti AD kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Berarti AD kuadrat sama dengan 169. AD-nya adalah akar dari 169. Berarti 13. Itu adalah AD. Nah, lanjut mencari selain AD. Karena AB itu sama dengan AD, maka AB juga harus 13. Gitu. Sekarang kita mencari DC. Nah, DC. Nah, berarti baru kita DE ditambah dengan EC. Ya, CE atau EC. Nah, ini ya, CE. Kemudian DE-nya, DE kuadrat, berarti 12 kuadrat. Tambah 16 kuadrat. Ini adalah 144. Ini adalah berapa ini? 256. Kalau kita jumlahkan adalah berapa? 100. Berarti DC-nya saja harus akar dari 400. DC itu akar dari 400. Ada yang tahu akar 400 berapa? Oke, 20. Nah, panjang DC 20. Panjang BC harus juga 20. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, kelilingnya adalah AD tambah DC tambah CB ditambah BA. Nah, boleh. Ini AD-nya 12 berarti 13. DC. DC-nya adalah 20. CB-nya juga 20. BA-nya 13. Nah, ini kita jumlahkan 23 tambah 23. Nah, ini 33 tambah 33 gitu. Nah, 33 tambah 33. Tahu boleh juga ditulis dengan nilai dua kali 13 tambah 20. Berarti 2 kali 33.
Jadi jawabannya adalah 66. 6. Nah, jadi jawabannya adalah 66. Bentar ya, saya mau ambil minum. Baik ya, kita lanjut. Nah, yang ini silakan dicoba dulu 3 menit. Monggo, berapa hasilnya? Sebutkan nanti hasilnya berapa. Nanti baru pembahasan. Halo, dengar ya? Ya. Iya. Oke. Silakan dicoba. Tanya keliling. Harus semangat belajarnya. Kalaupun masih siang-siang, seperti ini harus semangat. Biar nanti pembahasan dari saya dibahas. Jadi kalian ingat juga rumus-rumusnya. Oh, belum ada yang jawab. Berapa? Ada yang ketemu dah? Halo? Iya. Nah, ada yang udah ketemu? Belum? Belum. Oke. Semangat. Ada yang tinggal dikit lagi? Kalau tidak kita bahas. Belum ketemu ya? Kita bahas ya? Atau ada yang masih mau mencoba? Oke. Kita bahas ya. Nah, coba kalian perhatikan. F kecil ditarik garis. Nah, ini F kecil tarik garis. Sehingga terjadi 2 bangun. Nah, bangun apa saja
Ya, pertama bangunnya persegi. Nah, nih bangun atas, A-nya persegi. Kemudian bangun yang kedua, apa namanya nih? Trapesium. Oke, ada trapesium. Kedua bangun. Nah, jadi kalau kapan dia, jadi kita harus bagi-bagi saja biar gampang kita cari. Sebenarnya tidak harus. Total ini kan 22 nih. Nah, 22. Ya. Terus ini ada 10 nih. Ada 10. Nah, ini 10. Ini berapa? Ya, berarti kan ini sama panjangnya nih. Panjang ini kan sama. Nih, garisnya 2 ini. Berarti sini berapa? 10. 10. Ya, 10. Yang nah, panjang sini 10, berarti di sini 10 juga. Nah, sini 10 juga. Ini berapa? Ya tentu 12 bagi 2. Nah, kenapa 12? Karena panjang dari kalau kita tarik garis di sini. Nah, sini 10. Sini kan udah 10 nih. Nah, ini 10. Berarti ini berapa? Ya 22 kan dikurangi 10, 12. 12 kan dibagi 2. Nah, pertanyaannya keliling. Nah, keliling. Oh, ternyata tak perlu. Kalau kelilingnya tinggal ngitung aja. A ke B, berarti kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD ditambah dengan DE ditambah EF ditambah dengan FA. Nah, A ke B berapa? 22. B ke C berapa? 10. C ke D berapa? 10. DE 10. EF 10. Ini 10. Nah, berapa jawabannya jadinya nih? 1, 2, 72. 3, 4, 5. 5 tambah 22. Nah, 72. ya, berarti jawabannya adalah 72. Mantap. Oke, nah ini lagi coba. Coba. Sebentar. Semangat, semangat. Mudah-mudahan kalian jadi orang sukses. Ini agak lama sedikit. Misalkan maksimalnya 3 menit lah. 3 menit lah. Kan? Nah. Kan. Ada yang dapat dah belum? Halo? Ya. Ah, siapa tuh? Berapa?
10 bukan sih? Berapa? 10. Belum ya, belum dijawab. Baik. Nah, ini cara menjawabnya gini. Oke. Ya. Oke. Baik, kita bahas. Nah, jadi cara membahasnya gini, keliling persegi katanya. Keliling persegi itu adalah 2 kali keliling persegi PQR. Nah, berarti kalau kita ABC, kita bikin. Ini A, B, C, D. Nah, ini persegi tapi ya. Kan gambarnya kurang pas. Itu 2 kali dari besar daripada keliling PQR. Nah, berarti separuh ya P U R S. Jadi A B C D anggap P ya, 4P. Nah, berarti 4P sama dengan, nah ini kan 4 Q umpama, 4 Q. Ini nih supaya dia sama dengan, katanya di soal 2 kali. Nah, jadi kalau kita tulis 4P sama nilainya dengan 8Q. Itu. Kalau sama-sama bagi 4 berapa? Berarti P sama dengan 2Q. 2 kali kelilingnya. Sekarang menjadi masalah apa? Nah, jika AB, nah AB-nya berapa? AB-nya 12. Jadi 12, 12, 12, 12. Berarti P-nya berapa di sini? Nah, P-nya ya 12. Nah, panjang B ke C 8. Oh, persegi panjang. Sorry, 8. Nah, ini persegi, oh ini yang persegi, ini persegi panjang. Ini berarti 12, 8. Nah, ini tak bisa nih, salah nih berarti. Persegi panjang. Salah baca buat soalnya. Sorry. Kalau persegi panjang, kelilingnya apa? 2P tambah L gitu ya. Sorry. Nah, 2 kali P tambah L sama dengan, anggap Q, berarti 4Q. Dikali 2. Kenapa? Karena ini persegi panjang, ini persegi. Berarti 2-nya coret. Nah, berarti P tambah L sama dengan 4Q. Oke, P-nya berapa? Nah, P-nya tadi adalah 12. Nah, anggap 12. Panjangnya. Lebarnya 8. Nah, ini 4Q. Tapi ini 20. Nah, maka panjang persegi, oke ya, 4
kali PQ. Benar. Maka panjang sisi persegi. Ya, berarti begitulah ya. 20. Ini dapatnya 4. Nah, 4Q. Berarti maka panjang sisi persegi PQR. Harusnya berapa nih? Harusnya ada keterangan nih. 2 kali keliling persegi PQR. Iya. Benar itu. Nah, berarti kemungkinan ini bukan 2 kali keliling harusnya. Sekali keliling aja kalau mau ada jawaban. Ya. Ini 5 berarti. Niki. Jadi jawabannya 5 ini. Nah, bagaimana supaya ada ini bukan 2 kali tapi 1 kali aja. Nah, kalau mau ada jawabannya. Jadi nanti 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 4Q gitu ya. Nah, di sini 2. Nah, itu silap aja dia. Nah, ini 12 tambah 8. Ini 4Q ya. Ini nanti 20 kali 2, 40. Ini 4Q. Ini 40 bagi 4. 4 lagi. Q-nya 10. Nah, jadi bukan 2 kali ya, sekali aja. Nah, sekali keliling. Jadi sama dengan keliling persegi. Ini 2 kalinya tak ada. Jadi soal ini keliru sedikit ya. 10. Salah. Baik ya, kita lanjut. Jadi jawabannya Andin, kalau yang apa, tidak ada 2 kalinya ya. Oke, silakan dicoba. Coba sebentar. Siapa? Anggita, Faizah, Razita. Ini ada cowok ini kalau tak salah. Muhammad Riasan ya. Silakan dicoba, monggo. Berapa jawabannya Anggita? Belum. Belum. Faizah, berapa jawabannya Faizah? Razita dapat Razita? Belum. Belum. Siapa lagi ya? Coba cek. Nah, Maritza udah ketemu jawabannya? Raisa, udah ketemu jawabannya Raisa? Belum. Baik, kita bahas ya. Kita bahas dulu. Atau apa yang kita dapati di sini? Tingginya berapa tingginya? Siapa yang dapat tingginya? Udah dapet. Nah, berapa jawabannya? Langsung jawab. Nah, boleh. Berapa jawabnya? Kalau jawaban aku 160. 160. Berarti ini ya.
Kita cek. Oke, kita coba ya. Segitiga siku-siku di B. Nah, berarti inilah kira-kira ya. Gitu ya, kira-kira siku-siku. Oke, ini B. Katakanlah B-nya di sini ya. Seperti itu. Nah, sekarang jadi masalah itu apa? Masalah itu adalah pertanyaannya, kok B lagi? Harusnya A atau C ya. Yang jadi masalah itu adalah apa? Luas segitiga ABC ya kan? Nah, luas segitiga ABC. Ini C-nya. Nah, kalau segitiga siku-siku di B, artinya apa? Artinya luas segitiga itu adalah alasnya kali tinggi. Karena siku-siku. Alasnya berapa? AB. Atau BA. Tingginya B, BC atau CB. Dibagi 2. Nah, sekarang yang kita dah dapat apa? Nah, yang kita dah dapat adalah panjang AC. AC-nya berapa? 20. Nah, C-nya 20. Nah, terus apa lagi? BC. BC-nya 16. Siapa yang belum? BA. Nah, BA kan kita perlu atau AB-nya. Bagaimana cara mencarinya? Caranya BA kuadrat sama dengan A ke C dikuadratkan dikurangi dengan B ke C kuadrat. Nah, berarti A ke C berapa? A ke C 20 kuadrat. B ke C berapa? 16 kuadrat. Berapa BA-nya? Kuadrat 400 dikurangi 256. Ya betul ya, 6. Berarti berapa? BA-nya adalah 144. Nah, BA-nya 144 berarti B kuadrat. Berarti BA-nya akar 144. Nah, jadi berapa? 12. Oke, jadi jawabannya 12. Nah, sekarang kita luasnya. Luasnya kita cari dengan rumusnya gitu. AB tadi 12 kali 16 dibagi 2. Oke, jadi caranya gini. 12 kali 16 bagi 2. Atau boleh 12 dibagi 2. Dapat 6. Nah, kali 16. Dapatlah 96. Nah, jadi A yang betul. Siapa tadi? Tahu kelirunya di mana? Anggi? Tahu kelirunya di mana, Anggi? Iya, aku salah di itu. Aku malah 20 kali 16. Harusnya Anggi benar jawabannya? Enggak salah. Anggita? Salah. Oke, silakan.
Udah nampak layarnya ya? Oke, monggo. Oke, Gaisa, dapat jawabannya berapa? Pak Iza? Belum. Belum. Si Raisa ada dapat? Baik ya, kita bahas soalnya. Oke. Nah, gini ya. Panjang sisi sejajar pada trapesium adalah 17 dan 23 di trapesium. Ya. Nah, ini yang 23. Sorry, 23. 23 ya. Nah. Kau tarik garis. Garis. Sini 17. Nah. Mau subscribe. Ya. Tingginya 8. Nah, luasnya 1/2 jumlah alas bawah atas. Nah, dikali tinggi. Nah, oke, tingginya ini ada setengah, ada 8. Atau 8 dikali 1, 8 dibagi 2. Ini 40 ya. Nah, itu. Berarti ini berapa? 4 dikali 40. Atau terus 160. jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke silakan coba. Ada yang dapat?
Belum. Saya enggak lama-lama lah nunggunya, sebentar aja. Penting. Raisa, dapat Raisa? Anggita dapat Anggita? Belum. Belum. Siapa tadi lagi ya? Cowoknya tadi lupa saya. Baik, kita bahas. Nah, ini gini. Ya. Caranya ini membentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Ini trapesium. Trapesium. Jadi kalau digabungkan, ya jumlah lingkaran dengan trapesium. Itulah yang ditanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tentu dicari. Setengah lingkaran apa rumusnya? Ya, kalau lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Kalau setengah ya dibagi 2. Pi-nya berapa? Belum tahu kita. Cuman dikasih tahu di sini. R-nya ya. R-nya berapa? Kalau dari anggap A, B. AB 14. Berapa jari-jarinya? Siapa yang tahu? Ayo. 7. Ya, betul. Berarti kita pakai 22/7 nih. Biar gampang. Karena 7-nya dikali 7 atau 7 kuadrat dibagi 2. Coret. Nah, tinggal 7 kali 22. Ya, 154. Nah, 90 dibagi 2 ada berapa? 70 tuh. Yo. Nah, sekarang ingat ya, dari sini ke sini 7. Kenapa 7? Karena dia sama-sama jari-jari. Kalau di sini 7 ya 7 juga di sini. Nah, dari sini berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. 15 kurang 7 berapa? 8. Iya, 8. Kenapa 8? Karena tinggi totalnya 15. Ini udah dipakai 7, berarti sisanya 8. Nah, 8 itu siapa? Tinggi trapesium. Nah, gitu. Nah, sekarang luas trapesium itu apa? Alas ditambah atas ditambah bawah atau bawah tambah atas dikali tinggi. Nah, berarti luas trapesium nah, setengah dari alasnya 26, atasnya 14 dikali 8 tingginya. Nah, 8 dibagi 2 ini dapat 40. Berapa 8 dibagi 2? 4. Kali 40. Berapa? 160. Perintahnya kan luasnya, berarti 160 ditambah 77. Berapa? Ayo. 230. 237. Nah, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, monggo dicoba.
sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, ukurannya ini ya. Jika Bimo ingin berlari mengelilingi lapangan sejauh 5,6 km, maka banyak putaran yang harus dia lalui. Artinya keliling lapangan dibagi dengan ini gitu. Atau ini total ini nanti berapa? Nah, dibagilah keliling lapangan. 1 kilometer berapa meter? Siapa yang tahu? Ayo. 1 km berapa meter? Siapa yang tahu? 1000. Nah, berarti kalau dia 5,6 artinya apa? 5.600 meter. Nah, nanti kamu cari keliling ini bagi nanti 5.600 itu bagikan keliling lapangan. Nah, itulah dapatnya berapa kali dia. Silakan. Udah nemu? Dah. Berapa? Kalau aku 20. 20. Yang lain belum mikir atau belum nemu. Oke ya, jadi kita cari keliling lapangan. Keliling lapangan adalah 2 kali panjang lebar atau 90 tambah 50. Berapa itu? 140 dikali 2, 280. Perintahnya berapa kali banyaknya? Ya, banyaknya adalah sebanyak 5.600 dibagi 280. Coret nolnya. Nah, dapat sisanya 560 dibagi 28. Ya, berarti 56 dibagi 28 dapat 2 kali 10. Jadi jawabannya 20. Oke, benar ya? Nah, sekarang lanjut lagi. Oke, tuh. Ini agak susah. Hitung sedikit duit. Anggita udah nemu? Belum. Belum. Raisa udah nemu? Ada yang udah ketemu ya? Si Maritza udah ketemu, Maritza?
Pak Iza, ada ketemu Pak Iza? Baik, kita bahas ya. Ini gini. Kebun Pak Rizal berbentuk trapesium siku-siku ya. Nah, trapesium siku-siku itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tarik garis. Nah, ini ya. Jadi bentuknya seperti itu ya. Trapesium siku-siku. Nah, katakanlah di sini ini adalah A, B, C, D, F. Nah, itu ya. Panjang sisi sejajar 18. Supaya 27 berapa sini? Siapa yang tahu? Supaya 27. Halo? Sem 9 supaya 27. Baik. Kemudian panjang sisi siku-sikunya. Nah, ini dia. 12 berarti. Pertanyaannya, di keliling rumah dibuat pagar. Biaya pagar 20.000 per meter. Nah, jadi nanti kalikanlah berapa meter. Oke, jadi kelilingnya kita harus cari panjang CF. Nah, CF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah dengan apa? BC kuadrat. Nah, ini 9 kuadrat, ini 12 kuadrat, berarti 81 ditambah 144. Berarti ini 225. Berarti CF adalah akar dari 225. Berapa? 15. Artinya 15 meter CF. Sekarang kita kelilingnya. Nah, kelilingnya adalah 12 tambah 27 dari sini. 27 tambah 15 tambah 18. Plus 18. Oke ya. 12 tambah 27 berapa? Siapa yang tahu? 39. Oke. 15 tambah 18 berapa? 33. Sekarang kalau 33 tambah 39 berapa? 72. 72. Sekarang dikalikan duitnya. Nah, dikalikan dengan 20.000. Berapa jadinya? Ayo. Yang B. Oke. B ya. Jod. Oke, silakan. Oke, dibahas. Mudah-mudahan kenapa dibahas? Ini merupakan soal terakhir. Coba kita lihat. Oke, soal terakhir. Ayah mempunyai sebidang tanah. Ya. Berapa ukurannya? Nah, ukurannya 25 kali 20. Katakanlah seperti ini. Ya, tanahnya berbentuk persegi panjang lah misalkan. Ya. Nah, sekarang tanah ini
panjangnya 25 dikali 20. Nah, gitu. Kira-kira gitulah. Tersebut akan di tanahnya tuh mau dibikin kolam berbentuk belah ketupat. Belah ketupat ada yang tahu dah bentuk seperti apa? Bentuk belah ketupat lah ya. Oke. Nah, potong. Oke, belah ketupat ada yang tahu dah bentuknya seperti apa? Nih, bentuk belah ketupat tuh. Nah, gitu. Paham ya? Kalau ditarik garis dari sini ke sini, nah, jadi boleh tarik garis sini boleh juga, ya. Nah, atau apa bentuknya seperti ini. Tarik. Nah, nih bentuknya, ya, gitu. Nah, berbentuk belah ketupat. Kalau mau pakai sisi ini boleh. Ya, bikin kolam dia. Nah, diagonalnya adalah 10 sama 20. 12. Berarti kalau misalkan di sini 10 berarti 5, 5, 6, 6 gitu. Nah, bentuknya. Terus sedangkan sisanya ditanami pohon mangga. Luas tanah yang ditanami pohon mangga. Berarti kita harus tahu luas persegi panjang. Panjang kali dikurangi luas belah ketupat. Nah, gitu. Itulah luas tanam pohon tadi gitu. Oke, sekarang luas persegi panjang berapa? 25 kali 20. Sedangkan diagonal 1 anggaplah 10, diagonal anggap 12. 25 kali 20 berapa? 500. 500. Kalau ini berapa? 120. 60. 60. Nah, jadi kalau dikurangi berapa jadinya? 40. 40. Yang jadi masalah apa ini? Luas sisanya kan? Nah, berarti luas sisanya adalah ini dia 440. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang-kurangnya saya mohon maaf. Nanti ini ya, kalau misalkan ingin bahas materi apa, request